Dalam zaman yang telah lalu, di wilayah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Galuh. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana yang bernama Raden Barma Wijaya Kusuma. Sang raja ini memiliki dua permaisuri, Nyi Mas Dewi Naganingrum dan Nyi Mas Dewi Pangrenyep, yang pada saat yang sama sedang mengandung. Suatu hari, Nyi Mas Dewi Pangrenyep melahirkan lebih dulu dari Nyi Mas Dewi Naganingrum. Bayi laki-laki yang lahir tersebut diberi nama Haryang Banga. Tak lama kemudian, giliran Nyi Mas Dewi Naganingrum untuk melahirkan. Dewi Pangrenyep, awalnya dengan tulus hati, membantunya. Namun, dalam hati, Dewi Pangrenyep merasa cemburu dan berencana jahat. Tanpa sepengetahuan siapapun, bayi laki-laki yang baru lahir dari Nyi Mas Dewi Naganingrum ditukar dengan seekor anjing oleh Dewi Pangrenyep. Bayi sebenarnya dimasukkan ke dalam sebuah keranjang dan digantikan dengan sebutir telur ayam. Bayi itu kemudian dihanyutkan ke sungai oleh Dewi Pangrenyep. Ketika kebenaran terungkap, Kerajaan Galuh menjadi gempar. Raja, yang merasa malu karena dianggap memiliki permaisuri yang melahirkan anak anjing, memerintahkan penasehat raja bernama Ki Lengser untuk membunuh Dewi Naganingrum dan membuang mayatnya. Namun, Ki Lengser yang berhati baik memutuskan untuk menyelamatkan Dewi Naganingrum. Ia membawanya ke dalam hutan belantara dan membuat gubuk sebagai tempat tinggalnya. Meskipun ia harus pergi, Ki Lengser berjanji akan kembali menjenguk Dewi Naganingrum. Di sana, Dewi Naganingrum berharap suatu hari bisa bertemu dengan putranya dan kembali ke istana untuk bersama keluarganya. Ki Lengser, setelah kembali ke istana, melaporkan bahwa tugasnya untuk membunuh Dewi Naganingrum telah diselesaikan. Di tempat lain, sepasang suami istri yang sudah tua dan tanpa anak menemukan bayi laki-laki yang cantik dan tampan di sebuah keranjang saat mereka pergi menangkap ikan di sungai. Mereka merasa bahwa ini adalah jawaban atas doa mereka yang tidak pernah memiliki anak. Selain bayi itu, mereka menemukan sebuah telur ayam dan menyimpannya untuk seekor naga bernama Nagawiru di Gunung Padang. Waktu berlalu, dan bayi itu tumbuh menjadi pemuda tampan yang diberi nama Ciung Wanara. Ia ingin pergi ke kerajaan Galuh untuk menjelajah. Awalnya, orang tua angkatnya tidak setuju, tetapi Ciung Wanara terus mendesak. Akhirnya, mereka mengungkapkan asal-usulnya, bahwa ayahnya adalah Raja Galuh dan ibunya diasingkan di hutan belantara. Ketika Ciung Wanara tiba di kerajaan Galuh dengan ayam jantan kesayangannya, ia menarik perhatian Pati Purawesi dan Pati Puragading yang mengajaknya untuk adu ayam. Ciung Wanara menerima tantangan ini dan memenangkan pertandingan, memenangkan separuh kerajaan Galuh. Ketika Raja Galuh mendengar tentang kemenangan Ciung Wanara, ia menghadapinya dan menanyakan siapa dia. Ciung Wanara menjawab dengan jujur, dan Raja menjadi teringat akan Nyi Mas Dewi Naganingrum yang mengandung selama setahun. Sementara itu, Dewi Pangrenyep mengira bahwa Ciung Wanara adalah putra Nyi Mas Dewi Naganingrum dan datang untuk membalas dendam. Ciung Wanara menawarkan taruhan. Jika ayamnya kalah, ia akan menyerahkan nyawanya. Tetapi jika ayam sang raja kalah, ia ingin setengah kerajaan Galuh. Raja setuju, dan pertandingan sabung ayam dimulai. Meski awalnya Ciung Wanara kalah, ayamnya tiba-tiba bangkit dan memenangkan pertandingan. Sebagai bagian dari kesepakatan, Ciung Wanara diberikan setengah kerajaan, sementara sebelah timur diberikan kepada Haryang Banga. Keduanya bergelar Prabu. Semua rahasia terungkap, dan kejahatan Dewi Pangrenyep terbongkar. Dewi Pangrenyep ditangkap dan dipenjara. Saat pertarungan antara Haryang Banga dan Ciung Wanara terjadi, kerajaan Galuh terbagi menjadi dua, terpisah oleh sungai Cipamali. Akhirnya, Ciung Wanara hidup bahagia bersama ibunya, orang tua angkatnya, dan istananya yang kemudian dinamakan Pakuan Pajajaran. Dengan begitu, cerita